Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Wirawan dengan NIM 200903637. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menjelaskan proses pembuatan denah. Nah, pada denah kali ini saya akan membuat denah ukuran tipe rumah 36. Baik, di sini langkah pertama adalah seperti biasa kita mengatur dulu untuk bagian unit. Untuk precision-nya di sini saya memilih 0 dengan skala satuan milimeter. Jika sudah diatur, kita tekan OK atau Enter. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk membuat rectangle dengan menggunakan luas dari keseluruhan denah tersebut atau denah ini. Kita ketik reach. Oke. Kemudian kita tentukan titik awalnya. Nah, di sini untuk panjang dari denah ini adalah 1200. Jadi kita tekan aja, kita masukkan 1200. Nah, oh maaf, salah. Kita ulang lagi. Oke, untuk panjangnya sini 1200. Kemudian kita tap dengan lebar 800. Nah, jika sudah seperti ini, jadi agar untuk memudahkan kita lihat gambar denah aslinya, kita perbesar untuk menyesuaikan dari denah yang akan kita buat. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya di sini adalah langkah pertama untuk membuat garis sumbu, di mana untuk pada pembuatan denah ini kita membutuhkan beberapa layer, di mana ada sumbu, dinding, dan beberapa rangkaian yang ada di denah tersebut. Nah, untuk layer pertama, untuk membuat layer di sini kita klik dulu pada bagian home di bagian layer property. Nah, dan kita akan dibawa kepada menu layer tersebut. Nah, untuk membuat layer baru kita klik di sini new layer atau klik Alt plus N. Nah, di sini kita ketik dulu untuk layer pertama adalah layer sumbu. Kita masukkan sumbu. Nah, untuk warnanya kita di sini menggunakan warna merah saja. Sebenarnya untuk warnanya itu bebas, tidak ada aturan bakunya. Jadi di sini maksudnya agar ada pembeda di yang mana sumbu, yang mana layer-layer yang lainnya. Nah, untuk line type-nya di sini saya memilih center. Nah, ini. Karena ini merupakan garis-garis khusus untuk sumbu. Kemudian jika sudah kita tekan OK dan klik center. Nah, maka kita klik OK lagi. Langkah selanjutnya, jika sudah jadi layer pertama, layer sumbu, kita untuk memasukkan rectangle ini pada layer sumbu, kita klik dulu rectangle-nya, kemudian kita klik layer sumbu pada bagian sini. Nah, otomatis layer tersebut, maksudnya rectangle tersebut akan masuk ke layer sumbu. Jadi garis tersebut bukan garis polos lagi dengan warna putih. Jika dimasukkan ke layer sumbu, maka garisnya akan menyesuaikan format pada layer tersebut. Jadilah seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita membuat sekat seperti pada denah ini untuk peruangan, di mana kita membuatnya, kita mulai membuat garis bantu dari bagian bawah sebelah kanan. Kita tarik sepanjang 200, kemudian ke atas, maaf, ya benar 200, kemudian ke atas dengan panjang 500. Nah, jika sudah, kita lakukan offset untuk membuat garis vertikal ini, membuat garis vertikal yang ada di sebelah kiri dari garis ini. Nah, kita lihat dulu untuk ukurannya di sini pada denahnya
yang membutuhkan garis vertikal dengan panjang yang sama dengan garis yang kita buat sebelumnya. Di sini ada 2 di sini, 3 dengan sekat pada WC. Kita jumlahkan saja. Pertama untuk yang terdekat dulu, dengan jarak 150, kita lakukan offset saja pada bagian sini. Pada garis yang sebelumnya kita buat, kita klik dulu, kemudian tekan offset, lalu masukkan jaraknya sepanjang 150. Nah, jika sudah, lalu klik kiri, lalu lakukan lagi offset dengan panjang dari jarak sekat WC hingga pada bagian ini adalah 300. Jadi kita klik 300 dan klik pada garis sekat WC tersebut. Nah, otomatis akan keluar garisnya dengan panjang atau jarak 300. Kemudian kita aktifkan, kita klik lagi dan klik offset. Kita buat jaraknya sepanjang 100. Nah, otomatis langsung jadi garis vertikal dengan jarak dari sebelumnya sepanjang 100. Nah, jika sudah, selanjutnya kita membuat garis, jika sudah pada bagian bawah ini, menyesuaikan dimensi pada bagian bawah, selanjutnya kita membuat garis vertikal menyesuaikan dengan dimension pada bagian atas. Nah, baik, kita buat dulu garis bantunya dari ujung kanan bagian atas. Sepanjang menyesuaikan dengan dimensinya, jaraknya 150. Nah, jika sudah, kita buat lagi garis vertikalnya dengan panjang, nah di sini, yang sebelah kiri 300. Oke, 300. Nah, jika sudah, kita tinggal hapus yang garis bantunya. Kemudian kita lakukan offset lagi, sama seperti caranya untuk mengoffset garis vertikal pada bagian bawah. Yang atas juga sama, yang atas kita menyesuaikan jaraknya. Kita klik dulu, kemudian offset. Jaraknya di situ adalah 300. Tekan enter, lalu klik kiri. Lalu kita lakukan offset lagi dengan jarak 250 ke arah kiri. Seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita membuat garis horizontalnya, di mana di sini ada garis horizontal yang berpotongan antara beberapa sekat yang ada pada sini, pada bagian area ini. Kita buat dulu line, dimulai dari bagian sini. Kita tarik sampai ujung sini pada sekat bagian pintu. Nah, oke, langkah selanjutnya kita tinggal offset aja dengan jarak tahu di sini 300. Nah, seperti ini. Lalu pada WC, sini kita lihat saja, kita kurangkan saya di sini dari bagian sini hingga ke sini 150. Kemudian dari sini, ujung sini ke sini 200. Jadi kita offset sepanjang 50. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal trim, hapus beberapa bagian yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini harus hati-hati karena setiap ukurannya itu ada yang berbeda. Jadi kita hanya menyesuaikan dari gambar denah aslinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sekat yang tidak nyambung dengan sekat lainnya, atau garis yang tidak nyambung dengan garis lainnya. Jadi kita buat dulu, kita tarik garis bantu, kemudian kita lakukan trim. Nah, di sini harusnya tidak ada garis atau membentuk suatu sekat seperti pada denah ini, jadi kita lakukan trim saja. Nah, sudah, kita trim lagi ini, karena ini sebagai garis bantu. Jika sudah,
Langkah selanjutnya kita membuat sekat tersebut. Sekat ini kita masukkan ke layer sumbu. Karena pada bagian ini sekat juga pada langkah awal ini termasuk dalam layer sumbu. Jadi kita langsung masukkan saja garis-garis sekat yang kita buat pada layer sumbu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat dinding, di mana sebelumnya kita membuat layer dulu untuk dinding. Sama caranya seperti membuat layer sumbu, kita klik new layer, kemudian kita masukkan namanya dinding. Nah, jika sudah, untuk warnanya sini saya menggunakan warna putih saja dengan line type continuous. Nah, jadi tidak ada yang perlu diubah lagi, hanya mengubah namanya. Kemudian kita close. Nah, untuk membuat dindingnya, kita lakukan offset pada garis luar ini, sumbu. Jadi kita klik dulu, lalu offset. Nah, ini. Sepanjang 7,5. Seperti ini. Nah, oke, maaf sebelumnya di sini kenapa panjangnya 7,5? Seharusnya di sini kita menggunakan skala 1:10. Jika kita menggunakan jarak offset 75 itu adalah menggunakan skala 1:100. Jadi karena saya menggunakan skala 1:10, jadi di sini offsetnya kita tarik dari garis sumbu untuk jarak terluar dindingnya adalah 7,5. Kita lakukan offset juga pada sekat-sekat yang sebelumnya kita buat. Kita klik dulu. Sepanjang 7,5. Seperti ini. Kenapa warnanya masih merah? Karena untuk offset yang ini masih belum masuk ke layer pada bagian layer dinding. Jadi sementara itu kita offset saja, kita lakukan offset pada beberapa bagian sumbu ini. Nah, dan line tab-nya di sini kita lihat masih putus-putus menggunakan center, sama seperti sumbunya, karena yang kita lakukan offset adalah sumbunya. Oke. Jika sudah seperti ini, lakukan langkah selanjutnya pada garis yang sudah kita offset, kita klik dulu satu-satu. Kemudian kita masukkan nanti ke bagian layer dinding. Oke, kita klik dulu satu-satu. Nah, untuk membuat dinding sini, saya menggunakan cara manual. Karena menurut saya untuk cara manual ini lebih efisien, menurut saya, dibandingkan cara yang lain. Baik, jika sudah kita lakukan blok atau kita klik bagian yang sudah kita offset tadi,
Lalu kita kemudian pada bagian ini, pada list layer ini, kita klik bagian dinding. Nah, otomatis garis sumbu yang telah kita offset tadi akan masuk ke bagian layer dinding, sehingga formatnya menyesuaikan dengan format yang telah kita atur pada layer dinding tersebut. Oke, langkah selanjutnya kita membuat hatch, tapi sebelumnya kita satukan dulu untuk garis-garis ini, garis-garis putus ini, agar ketika kita membuat hatch, dia tidak terhambur. Maksudnya di sini agar hatch-nya itu tetap pada bagian dalam dindingnya. Oke. Jadi ada lebihnya kita terima aja. Ini. Nah, jadi kalau mau atau agar lebih fokus lagi kita untuk mengatur dari dindingnya, kita matikan saja sumbunya dengan klik ini, turn a layer on or off. Jika warnanya kuning, jadi kita akan memunculkan pada layer tersebut. Nah, layernya kita lihat di sini contohnya. Untuk layer sumbu di sini terlihat karena pada layer sumbu ini icon lampunya menyala. Jadi kalau dia berwarna kuning ini, maka sumbunya terlihat, layer sumbunya. Kalau warnanya, kalau kita klik, nah seperti ini, jika warnanya berubah menjadi biru, maka layer tersebut akan menghilang. Jika ingin memunculkannya, kita tinggal klik lagi, tinggal berubah warna, sehingga ikonnya berubah warna menjadi kuning dan memunculkan layer tersebut. Kita matikan dulu agar tidak terganggu ketika melakukan proses untuk merapikan layer dinding. Oke.
Nah, jika sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya kita membuat hatch atau arsiran pada dindingnya. Namun sebelum kita melakukan hatch tersebut, kita lakukan offset pada beberapa bagian dinding ini ke arah dalam. Baik, kita langsung saja lakukannya. Kita klik dulu, kemudian sebentar, maaf, kita klik dulu, kita lakukan offset sepanjang 2. Nah, kita tarik ke arah dalam. Kemudian pada bagian ini juga sama jaraknya sepanjang 2. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama, langkah yang sama pada beberapa bagian sekat yang akan dilakukan sebelum dilakukan hatch. Oke, seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, udah kita lakukan hatch. Nah, kita pastikan dulu beberapa bagian seperti bagian sudut-sudut seperti ini. Untuk hatch bagian dalamnya itu harus menyatu. Jadi ketika kita lakukan hatch, maaf tadi yang udah dilakukan offset maksudnya. Nah, sebelum kita lakukan hatch, jadi kalau ketika kita lakukan hatch tersebut, nanti dia akan keluar dari bagian ini, bagian yang telah di offset, pada bagian luar dinding. Oke, jadi kita sambungkan dulu, pastikan untuk semua sudutnya telah tersambung. Baik, di sini sudah selesai kita sambungkan beberapa bagian yang belum menyatu tadi pada garis yang telah dilakukan offset pada sisi terluar dinding. Kita langkah selanjutnya adalah melakukan hatch pada bagian dinding dalam ini atau mengarsirnya. Kita klik dulu, kita ketik hatch dan kita memilih ANSI 32 untuk memilih jenis dari arsiran tersebut. Lalu kita klik pada bagian yang akan diarsir seperti ini. Nah, otomatis pada bagian dalam yang berongga di bagian dinding tersebut akan diarsir. Kecuali pada bagian yang ini, karena bagian ini tadi udah di hatch, di offset maksudnya.
sepanjang 2. Nah, seperti ini. Jadi yang diarsir itu bagian dalamnya aja. Oke. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah untuk membuat pintu. Kita sebelum itu membuat jendela dulu. Tapi itu terserah mau buat pintu atau jendela, terserah mau mendahulukan yang mana. Nah, tapi di sini kita bisa lihat secara fisik, secara kasat mata. Nah, pada beberapa bagian sumbu, di sini bisa kita lihat ada yang lurus, ada yang putus-putus, dan putusnya itu panjang. Jadi kita aktifkan fungsi properties, tapi sebelum itu kita matikan dulu dindingnya. Nah, karena hatch ini belum termasuk pada bagian dinding, jadi kita masukkan dulu hatch-nya ke layer dinding. Ini kita klik dulu. Nah, terus kita masukkan ke layer dinding. Nah, jika sudah, kita coba matikan dulu layernya. Nah, ini hanya terlihat garis sumbunya saja. Nah, bisa kita lihat di sini tadi ketika kita membuat rectangle, garis putus-putusnya itu memiliki garis putus-putus yang banyak dan jaraknya agak kecil, dan di sini jaraknya itu lebar-lebar. Jadi kita atur dulu, kita blok dulu semua karena semuanya kita mesti samakan untuk jarak dari garis putus-putusnya. Kita ketik property atau PR, kemudian enter. Nah, di sini pada bagian line type scale-nya, kita atur sedemikian rupa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika dirasa 1 itu masih besar jarak putus-putusnya, jadi kita bisa perkecil dengan 0,1 atau mengubahnya menjadi skala 1/10. Jadi kita masukkan angka desimalnya 0,1, kemudian kita enter. Nah, dan kita close, kita lihat, nah otomatis jarak garis putus-putusnya itu udah menyesuaikan dengan skala yang kita buat 1/10. Oke, hanya ada yang lebih, kita hapus dulu. Oh ya, ini ada beberapa bagian yang belum masuk ke layer dinding, jadi kita klik dulu, kita masukkan ke dinding. Nah, kita aktifkan lagi dindingnya, seperti ini. Oke. Jika sudah, langkah selanjutnya kita masuk ke sesi memasukkan simbol-simbol, tapi sebelumnya kita masukkan dulu simbol pintu. Oke. Oh, maaf. Sebelum kita masuk ke simbol, kita buat dulu kolom. Nah, di mana kolom itu biasanya ditaruh di bagian sudut ruangan atau bagian sekat seperti ini. Jadi kita letakkan dulu kolom itu, namun sebelumnya kita buat dulu kolomnya, kita buat pada bagian luar. Oke, kita menggunakan rectangle. Nah, untuk kolomnya sendiri itu menyesuaikan dengan lebar dari dinding tersebut. Nah, dinding tersebut tadi kita offset dari sumbunya, dari sini hingga ke sini itu sepanjang 7,5 dan juga ke bawah 7,5. Otomatis kita membuat kolom persegi dengan ukuran 15 kali 15. Kita masukkan saja 15, kemudian tab 15, enter. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita buat lingkaran pada tengahnya menggunakan center diameter dengan diameter 3,6. Maaf, menggunakan center radius 3,6. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan hatch. Kita aktifkan dulu hatch-nya. Nah, kita pilih solid. Nah, lalu kita klik pada bagian ini, bagian area yang pada luar lingkaran namun di dalam persegi.
ini. Untuk warnanya sendiri bisa kita ubah. Warnanya di sini mau orange, biru, saya milih warna biru aja. Nah, tapi sebelum itu kita buat layernya khusus untuk kolom, di mana kita buat layer baru dengan masukkan nama kolom. Nah, untuk colornya di sini kita tekan saja, pilih warna biru, kemudian klik OK. Otomatis nanti kita masukkan dulu, sebelumnya kita masukkan dulu, kita blok semuanya, kita masukkan pada layer kolom. Seperti ini. Oke. Jika sudah kita blok semuanya, kemudian kita ketik blok. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti kita lihat dulu, kita selesaikan dulu proses untuk melakukan bloknya. Kita pertama klik pada bagian ini, jika kita udah klik tadi blok, masuk ke menu tersebut, menu ini, kita klik select object. Kita select, caranya gimana, kita blok aja. Nah, ini sudah diblok semua, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian pick point. Nah, untuk pick point-nya sendiri, sini kita akan menggunakan garis atau center dari bidang tersebut. Nah, jika sudah kita beri nama kolom, sesuai dengan namanya, lalu klik OK. Jika sudah kita lakukan blok, nanti pada bagian insert, kita akan muncul bidang kolom tersebut yang sebelumnya kita buat. Nah, nanti fungsinya untuk apa, kita langsung praktekkan aja. Nah, jika sudah jadi, jika sudah masuk pada menu insert, kita bisa hapus. Ini. Dan gimana sih cara munculkannya? Caranya kita klik insert. Seperti ini. Kemudian kita, oh ya maaf. Untuk lebih memudahkannya, kita matikan aja ini dinding. Matikan dulu layer dinding, kemudian kita ke insert lagi, kita masukkan kolomnya. Seperti ini. Nah, kita paskan. Tadi untuk pick point-nya kita menentukan di tengah, jadi itu menjadi titik awal munculnya dari kolom tersebut. Jadi kita paskan sudut dari sumbu dengan pick point dari kolom. Tinggal kita klik, nah otomatis kolomnya langsung muncul. Nah, tadi fungsinya blok itu apa? Untuk masukkan bidang kolom tersebut pada menu sini, pada menu insert. Kemudian jika kita membutuhkan kolom, kita langsung klik aja pada bagian kolom atau insert, kita klik kolomnya, kemudian kita arahkan ke bagian yang akan kita berikan kolom. Ini. Nah, jadi itu agar lebih efisien saja untuk menghasilkan kolom daripada kita membuat satu-satu atau melakukan copy paste. Nah, tapi dengan melakukan cara ini akan memudahkan untuk membuat atau menaruh kolom. Nah, jadi kita taruh dulu kolomnya pada beberapa bagian sudut di rumah tersebut, rumah yang akan saya buat. Nah, jika sudah kita masukkan lagi lanjut ke kolom, maksudnya lanjut kepada sudut-sudut seperti ini.
Nah, jika sudah kita meletakkan kolom pada bagian sudut dari keseluruhan denah, nah, kenapa di sini pada dua bagian ini, dua sudut ini tidak diberikan kolom, karena bagian ini adalah merupakan bagian luar dari rumah tersebut. Walaupun termasuk dari bagian rumah tersebut, maksudnya di sini dia bukan merupakan dinding dari rumah tersebut. Nah, jadi untuk kolom itu diberikan pada bagian dalam rumahnya. Seperti ini. Nah, tuh. Lihat pada denah juga tidak diberikan kolom, hanya pada sisi terluar dari dalam ruangan ini. Nah, seperti itu. Baik, langkah selanjutnya kita aktifkan dulu untuk layer dindingnya. Nah, jika sudah seperti ini, kolomnya udah terpasang rapi, udah menyesuaikan dengan atau pas dengan dindingnya, dengan ukuran 15 kali 15, langkah selanjutnya adalah kita membuat memasukkan pintu atau jendela. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke menu insert, kemudian block from libraries. Nah, seperti ini. Di sini udah ada beberapa, maaf, saya geser dulu kameranya. Oke, kita masuk lagi ke insert tadi, block from libraries. Nah, di sini sudah ada beberapa icon, namun sebelumnya saya udah download dari template yang diberikan Abang Mbaknya. Nah, di sini ada beberapa template yang akan dibutuhkan pada denda tersebut. Nah, ini jika kita udah download, kita pergi ke browse block libraries. Nah, di sini udah ada beberapa template yang akan dibutuhkan pada denda tersebut. Nah, jadi di sini karena saya akan membuat pintu, di sini saya pilih template pintu. Oke, karena belum ada di list ini, kita masuk dulu, kita cari template-nya. Pintu. Nah, ini. Kemudian open. Nah, di sini ada beberapa banyak jenis dari pintu-pintu yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena denahnya yang saya akan buat ada beberapa jenis pintu yang berbeda, seperti ini. Ini ada jenis 2 pintu, ini yang 1 pintu. Nah, kita pertama-tama membuat yang jenis 1 pintu dulu. Nah, untuk beberapa jenis yang 1 pintu di sini ada banyak. Ada yang memiliki varian kursen yang berbeda-beda, dan ukurannya di sini kita bisa menyesuaikan saja dengan lebar dinding, lebar kebutuhan dari pintu yang akan digunakan. Oke, saya pilih dulu pintunya. Nah, saya pilih yang ini. Nah, di sini pintunya ini terlihat besar, jadi untuk mengaturnya pada bagian, sebentar kita pilih dulu pintu yang lain, karena menurut saya tadi itu belum sesuai. Nah, yang ini misalnya. Nah, di sini kan ukurannya terlalu besar, sehingga hampir sama dengan luas dari denah tersebut. Nah, jadi kita atur dulu. Nah, jika tadi udah kita klik pintunya, pintu yang akan kita pilih, kita atur pada bagian ini, pada bagian X, Y, Z-nya. Nah, untuk ukurannya ini tidak ada ukuran bakunya, jadi kita hanya memperkira-kirakan saja sesuai dengan besar yang masuk akal dengan denah yang akan kita butuhkan. Misalnya 0,1. Y-nya juga sama. Kenapa X, Y, Z-nya sama? Kita samakan ukurannya karena di sini agar bentuknya itu sempurna, kita menyesuaikan, kita memperkecil skalanya. Jadi ketika salah satu dari koordinat ini berbeda, maka nanti bentuknya itu nggak sama sesuai sama simbolnya ini. Nggak sesempurna dengan simbolnya. Nah, kalau udah kita klik dulu dengan ukuran yang sudah diatur, nah seperti ini.
Seperti ini sudah diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi menurut saya sini udah lumayan masuk akal ukurannya. Udah cukup besar. Oke, ya kita klik dulu, terserah kita taruh mana, kita hapus dulu yang udah tak dibutuhkan. Kemudian kita close dulu dari bagian ini. Jika sudah, langkah selanjutnya kita lakukan move pada bagian pintu ini. Kita pindahkan ke sebelah sini nanti. Oke, kita klik dulu move. Kita atur senternya, kita menyesuaikan center dari kursennya. Dan kita pindahkan sini. Kita matikan dulu ortonya. Kita paskan dengan kolomnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sini saya memastikan dengan kursennya itu sejajar dengan garis sumbunya agar tepat berada di tengah dinding. Seperti ini. Nah, tapi kalau dirasa pintunya ini masih kegedean, jadi bisa kita atur lagi pintunya. Masuk ke bagian insert. Nah, ini bagian insert. Block from libraries. Nah, di sini udah kita klik bagian pintu yang akan kita gunakan. Untuk scale-nya sini bisa diatur nih. Nah, scale-nya di sini dengan ukurannya agar lebih kecil lagi, kita masukkan 0,08 misalnya. Sama dengan Y-nya serta Z-nya. Kemudian kita masukkan juga yang Z-nya. Untuk Z-nya sini samakan dengan XY-nya. Nah, lalu enter. Oh maaf, belum kita enter tadi. 0,08 enter. Oke. Kita klik dulu pintunya. Nah, seperti ini. Jika tadi dirasa pintu yang sebelumnya itu kebesaran, ya saya juga rasa ini cukup kebesaran ya untuk yang pintu sebelumnya. Ya, kita gunakan aja pintu yang ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita klik, kita letakkan pintu yang sudah kita atur. Oke. Nah, ini kita hapus. Saya gunakan yang ini aja. Kita klik, kemudian move. Kita tentukan midpoint-nya pada bagian pinggir kursennya. Kita move dan sejajarkan dengan sumbu dan tepat pada bagian samping kolom. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian membuat pintu lainnya. Nah, di sini karena ruangannya bersebelahan, jadi kita ini aja kita lakukan mirror. Kita lakukan mirror. Oke. Jika sudah mirror, di sini kita tentukan dulu awalnya. Kita move. Nah, kita lakukan langkah yang sama pada pintu-pintu yang lainnya. Nah, jika sudah kita membuat pintu, langkah selanjutnya pintu tersebut kita masukkan pada layer pintu. Tapi karena kita belum membuatnya, kita buat dulu layernya.
Kita klik new layer, sama seperti membuat layer sebelumnya. Pintu. Dengan warna di sini untuk pintunya saya memilih warna cyan. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita klik pintunya yang ada di seluruh denah ini. Sudah kita masukkan pintu tersebut pada layer pintu. Nah, otomatis warnanya sesuai dengan format yang telah diatur tadi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pintunya. Nah, di sini masih ada tembok penghalang di mana secara logika jika ada pintu di situ bisa tempat atau keluar masuknya seseorang atau objek pada ruangan tersebut. Karena di sini masih terhalang oleh tembok, jadi kita buat dulu temboknya itu kita hapus dulu yang menghalangi pintunya. Oke. Ini contohnya seperti ini. Caranya kita buat dulu line. Kita sesuaikan dengan bagian terluar pintunya. Seperti ini. Ini aja kita bikin agar tegak lurus. Nah, dari sini. Maaf kurang bawah. Kita tarik ulang garis lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah menyatu seperti itu, lalu kita lakukan juga pada bagian sini. Nah, bagian ini, bagian dalamnya, bagian kursennya, kan kita buat line dulu. Kita tarik garis sama seperti cara yang sebelumnya. Nah, jika sudah seperti itu, lakukan trim pada tembok yang menghalangi pintunya. Ini kita lakukan trim. Nah, akan hilang. Nah, ini kadang ngebug seperti ini. Entah kenapa. Dia kayak otomatis hapus semua heads-nya gitu, jadi kita undur dulu. Kita trim. Nah, inilah fungsinya line untuk memotong dari bagian heads tersebut. Tapi di sini masih satu kesatuan. Kita coba trim dulu. Nah, ternyata nggak bisa. Oke. Lalu tadi lakukan trim. Nah, di sini tadi sebelumnya udah saya hapus heads-nya, lakukan trim pada bagian sini. Nah, otomatis tembok yang menghalangi pintu tersebut telah terhapus. Jadi di sini tinggal rapi-rapikan saja berapa bagian yang sekiranya udah nggak dibutuhkan. Kemudian kita hapus dulu garis bantunya. Seperti ini. Kemudian di sini ada tembok yang terputus. Kita satukan aja dengan pintunya agar lebih rapi. Nah, lakukan hal yang sama pada beberapa bagian pintunya, oke? Nah, jika sudah kita potong temboknya atau dindingnya, selanjutnya kita membuat jendela. Untuk jendelanya kita menyesuaikan saja dengan yang ada di denah. Nah, untuk membuat jendela sini caranya sama seperti membuat pintu. Kita pergi ke insert, kemudian block from libraries. Nah, di sini
Pada bagian ini, kita klik dulu. Nah, di sini udah tersedia template jendela, kita klik saja jendela. Nah, di sini terserah kita menggunakan yang mana jendelanya. Ini saya akan milih dulu mau yang mana. Jadi agar bisa terlihat kalau bahwasannya ini adalah jendela. Oke, saya milih yang ini aja. Nah, di sini kayak bisa diperhatikan di sini ukurannya terlalu besar dan itu adalah khusus jendela yang double. Kita pilih jendela yang satu saja. Nah, ini double. Kita pilih yang ini aja. Nah, seperti ini. Nah, tapi untuk ukuran segini adalah ukuran yang cukup besar. Jadi kita atur dulu jadi 0,1. Seperti ini. Dan ini masih juga terlihat cukup besar. Kita kecilkan lagi jadi 0,08 masing-masing koordinatnya. Nah, jika dirasa masih terlalu besar, jadi kita kecilkan dulu menjadi 0,6, 0,06. Klik lagi jendelanya. Seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi kita klik dulu jendelanya yang akan digunakan. Terserah mau klik di bagian mana. Maksudnya kita letakkan bagian mana dulu. Kita lakukan rotation. Untuk menjadi arahnya vertikal. Kita lakukan rotation dulu. Nah, kita lakukan move. Untuk peletakannya di sini kita kira-kira aja dirasa memang sejajar dengan denahnya. Jadi kita sesuaikan aja. Ini. Dan untuk peletakan jendela di sini kita samakan seperti peletakan pintu, maksudnya di mana kita menyesuaikan dengan sumbunya. Jadi kita aktifkan dulu layer sumbu seperti ini. Dan kita samakan agar sejajar. Oke, jika dirasa sudah cukup, langkah selanjutnya kita pasang semua jendelanya dan menghapus tembok dari ini yang menghalangi jendela. Oke, langsung aja kita tambahkan. Baik, jika sudah menambahkan jendela pada beberapa bagian di denah ini, langkah selanjutnya adalah kita memberikan simbol atau icon-icon yang berada pada denah tersebut, seperti contohnya sofa, taman, tanaman, kursi, kasur, mobil, dapur, dan hal segala macam yang diperlukan pada denah tersebut. Oke, langsung saja kita tambahkan.
Oke, di sini kita langsung saja tambahkan, caranya sama seperti menambahkan pintu dengan jendela. Nah, pada menu insert. Nah, di sini sebelumnya udah di-download dulu template-nya. Saya pertama-tama akan meletakkan sofa. Caranya sama seperti tambahkan pintu dengan jendela, dan kita pilih dulu template-nya sofa. Nah, untuk sofa di sini saya download ada 2 template, di mana sofa 1 dengan sofa 2. Terserah mau pilih yang mana. Di sini saya pilih sofa 1 aja. Kemudian pada bagian ini, nah sofa, otomatis muncul icon sofa yang akan kita butuhkan. Misalnya saya membutuhkan sofa ini, sesuaikan aja sama yang kira-kira mirip dengan yang ada di gambar. Nah, namun di sini tidak muncul sofanya karena terlalu kecil. Di sini sebelumnya menggunakan ukuran sama seperti jendela. Kita atur dulu skalanya, X, Y, Z-nya menjadi masing-masing 1. Sudah kita masukkan apakah ukurannya pas. Nah, ternyata masih sangat kecil, kita atur lagi menjadi 20 misal. Nah, masih kurang besar, atau 40 deh. Kita masukkan 40. Oke, masih kurang besar. Kita tambahkan lagi ukurannya menjadi 60 masing-masing X, Y, Z-nya. Mungkin dirasa tambah lagi sedikit. Menjadi 70. Kalau kegedean tadi 700, kita jadikan 70. Nah, ukuran segini saya rasa udah cukup. Selanjutnya kita klik. Dan yang kita gunakan ini juga, yang 2. Nah, yang 2 ini ukurannya masih kecilan. Atau memang sama dengan lebar dari sofanya. Oke, masih kurang besar. Kita besarkan lagi menjadi 90. Untuk yang kecil. Karena di sini untuk ukurannya tidak ada aturan baku. Jadi kita menyesuaikan saja untuk besaran dari simbol-simbol yang akan digunakan. Oke, dirasa 90 sudah cukup. Sekarang kita tinggal rotate saja sofanya. Dan kita enggak, mungkin di sini nggak apa-apa tidak menyesuaikan dengan denah yang ada, denah yang akan diikuti untuk furniturnya di sini. Kita lakukan rotate dulu. Ini, lalu kita move. Kita letakkan sesuai dengan kebutuhan. Nggak apa-apa, nggak terlalu mengikuti dari ini, dari denah yang sebagai contohnya seperti ini. Misalnya ini kita naikkan lagi sedikit. Oke. Kemudian di sini ada meja, sini juga ada beberapa furnitur lainnya. Untuk memasukkan furnitur lainnya caranya sama seperti memasukkan sofa ini. Jadi langsung saja kita tambahkan, oke? Oke, baik, di sini ada sedikit saya sedikit lupa, ada beberapa bagian yang perlu dihilangkan sebelum menambahkan furnitur, terutama pada bagian luar ini. Ada taman, di mana di sini taman ini ada bagian yang menandakan itu taman adalah bagiannya adalah apa ya, lantainya berwarna hijau. Nah, yang di sini lantainya memiliki corak kotak-kotak atau persegi.
Nah, sama seperti bagian belakangnya. Oke, di sini kita buat dulu pembatasnya antara taman dengan agar kita tahu mana bagian luar dari rumah tersebut dan mana bagian dalam. Kita buat dulu garis line. Nah, di sini karena di sini tegak lurus dengan bagian sekat luar dinding ini, jadi kita tarik garis saja dari sini, kita aktifkan dulu ortonya hingga sini. Kita paskan pada sisi terluar dinding seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjut, kita buat juga rectangle di sini. Nah, untuk ukurannya di sini 150 kali 300. Yang rectangle-nya 10. Kita move. Oke, dirasa ini kegedean, kita buat ulang aja. Kita bikin rectangle-nya. Maaf. Nah, seperti ini kita tinggal menempatkannya pada sisi terluar dindingnya. Nah, ini. Oke. Nah, karena di sini pada denah di sini menyatu, jadi kita tinggal tarik aja garisnya untuk memperpanjang rectangle-nya. Nah, oke. Baik, lanjut ke bagian sini. Kita buat rectangle juga dengan ukuran 100 kali 200. Maaf, belum tentukan titik awalnya. Kali 200. Oke, seperti ini. Kemudian kita move. Kita paskan aja bagian sini. Seperti ini. Oke, jika sudah. Nah, ini bisa diperpendek. Kita paskan aja sama dinding ini. Nah, seperti ini, agar lebih rapi. Sesuai dengan, ini masih belum rapi ya. Kita geser dulu, kita tunduk. Nah, ini. Kita paskan aja dindingnya. Seperti ini. Buat serapi mungkin. Oke. Kalau sudah, kita langsung berikan aja hatch. Oh, tapi sini masih ada yang belum diberikan. Tapi kayaknya kalau dilihat dari secara fisik untuk ukuran sini bagian itu bagian ini juga sama. Jadi kita mirror atau kita copy paste aja. Nah, seperti ini. Kita letakkan pada bagian sini. Kita paskan dengan pintunya. Atau paskan kolom aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan hatch pada bagian ini gerbang.
Nah, karena di sini untuk menjadi gerbang agar bisa keluar atau masuknya mobil atau orang gitu kan kira-kira, jadi kita lakukan trim aja karena di sini nggak ada tembok. Nah, ini. Tapi sebelum itu kita bikin garis bantu dulu agar nggak semuanya kepotong seperti ini. Nah, nggak apa-apa lebih nanti di trim, kita lakukan trim seperti ini. Nah, otomatis akan terhapus itu temboknya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini sebenarnya sini ada beberapa yang nggak perlu dihapus, hanya menghapus sisi temboknya saja. Kita membuat garis lagi sebagai pembatas dari luas denah yang kita gambar. Nah, nanti kita lakukan hatch di situ, tapi nggak perlu. Jadi di sini menjadi halaman parkir bagi mobil. Nah, kita lakukan hatch dulu pada beberapa bagian seperti taman. Nah, untuk agar bisa menjadi warna seperti ini, kita pilih warna solid aja. Solid. Nah, kemudian kita pilih warnanya. Taman saya gunakan warna ini aja. 19,155,72. Oke. Nah, kemudian pada bagian sini carport. Sini kita hatch juga dengan jenis angel. Terserah mau pakai jenis yang mana. Nah, di sini karena oke, mungkin saya ganti aja untuk hatch-nya. Yang sekiranya menurut saya itu sesuai. Nah, di sini masih banyak pilihan-pilihan jenis arsiran atau hatch-nya. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, karena di sini hatch, oke. Di sini bisa dilihat untuk hatch-nya sendiri, di sini terlalu kecil untuk kotak-kotaknya. Jadi bisa diperbesar dengan mengatur di sini. Nah, saya 10. Nah, jadi saya rasa 10 ini udah cukup untuk mengatur kotak-kotaknya. Oke, lanjut kita beri warna, misalnya warna ungu. Sebelumnya enggak apa-apa, ini terserah. Yang penting bisa membedakan mana carport, mana taman. Caranya untuk melakukan hatch pada bagian-bagian yang belum di-hatch, sama seperti bagian ini, bagian ini. Jadi langsung saja kita tambahkan sekaligus menambahkan furnitur serta tanaman yang ada di bagian luar rumah tersebut. Dengan menggunakan cara yang sama seperti menambahkan sofa yang sebelumnya udah saya contohkan sebelumnya, oke? Nah, di sini udah ditambahkan beberapa furnitur, namun tidak saya menyesuaikan dengan denah. Tapi untuk menambahkannya itu terserah, bisa sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Sini saya hanya beberapa menambahkan furnitur yang menandakan bahwa ada beberapa furnitur tersebut di situ, maka kita ketahui ruangannya jelas dengan adanya furnitur tersebut. Nah, maksudnya di sini seperti ini, ada kasur, berarti ruangan tersebut adalah kamar tidur. Ada sofa, berarti ruangan situ adalah ruangan tamu. Ini ada seperti tempat dapur, berarti di sini dapur. Ada kloset, berarti menandakan sini toilet. Begitu juga dengan beberapa furnitur lainnya menandakan bahwa menunjukkan identitas ruangan tersebut. Nah, di sini bisa kita mengubah warnanya, mengubah warna furniturnya, contohnya seperti ini. Saya dengan menambahkan layer, misalnya kasur. Nah, kemudian pilih warnanya. Sini saya menggunakan warna ini 210. Nah, jika sudah, di sini kita kasih nama kasur.
Jika sudah, selanjutnya kita klik kasur tersebut, masukkan ke layer kasur. Nah, seperti ini otomatis berubah warnanya menjadi pink. Nah, lakukan hal yang sama seperti furnitur tersebut dengan cara mengubah warna kasurnya. Sini tinggal di head saja menggunakan jenis head solid. Di sini menggunakan head yang sama dengan jenis ini. Nah, namun secara kita telah menyelesaikan gambarnya, tinggal kita menambahkan dimensinya. Oke. Nah, di sini kita sebelum melakukan dimension pada denah ini, kita setting dulu, kita ketik dulu dim style, kemudian kita klik jenis annotative, kemudian modify. Nah, di sini nggak ada aturan baku, jadi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan pada dimensionnya. Nah, di sini untuk presisinya saya menggunakan 0. Kemudian, oke, udah itu aja, saya atur. Lalu klik OK, set current, kemudian close. Kemudian klik dimension. Jika sudah aktif, kita klik bagian yang akan dibutuhkan. Yang pada bagian ini. Caranya seperti ini, lakukan cara yang sama untuk memberikan dimension pada beberapa bagian pada denah ini. Baik, di sini ada sedikit ketinggalan, di mana untuk memilih atau mengatur jenis dari row-nya, ini saya menggunakan architectural text, kemudian tekan OK. Sekarang, kemudian close. Nah, otomatis di sini untuk anak panahnya diganti menjadi seperti ini dengan jenis arsitektural. Kemudian lanjut pada simbol anak panah tersebut itu terserah mau sesuaikan dengan keinginan dari si penggambar, karena di sini saya menggunakan jenis yang berbeda Pak seperti pada umumnya dan menyesuaikan pada jenis anak panah yang ada di denah tersebut. Oke, lanjut. Nah, baik, saya lanjutkan. Di sini udah saya berikan seluruhnya dimension, dan kenapa hanya beberapa saja yang beberapa bagian saja saya berikan hedge seperti taman dan juga carportnya, nggak semuanya, karena ketika kita melakukan plot sebelum melakukan print, kita akan memilih jenis monokrom. Jadi hasil dari plot tersebut hanya berwarna hitam dan putih. Nah, oke, itu nanti akan saya jelaskan pada tahap selanjutnya. Baik, di sini jika sudah selesai membuat denahnya dan juga memberikan dimensionnya, langkah selanjutnya kita lakukan plot. Kita ketik plot. Nah, pada bagian ini kita masuk, kita pilih ke DWG to PDF, kemudian paper size-nya kita pilih ISO full black
A4 297.00 kali 210.00 mm. Kemudian di sini, nah pada bagian ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kita pilih monochrome, kemudian yes, lalu landscape, pada drawing orientation, kemudian fit to paper. Nah, kita centangi aja, kemudian pada bagian what to plot, kita pilih Windows. Oke. Kita langsung blok aja ini. Blok sampai keseluruhan dari si denah tersebut. Nah, jika sudah, kita klik center, kemudian fit to paper kita centangkan, lalu kita preview untuk melihat hasil dari denah tersebut. Nah, di sini karena dimension tidak kita blok pada bagian Windows, kita blok dulu. Kita blok dari bagian sini. Nah, jika sudah, kita preview dulu. Nah, seperti ini. Seperti inilah hasil dari plotnya, tapi itu merupakan cara plot. Tapi jika sudah mengerti cara plotnya, kita masukkan dulu gambar ini ke dalam etiketnya. Nah, caranya kita pindahkan dulu etiketnya ini ke bagian sini. Nah, karena di sini etiketnya kecil, lebih kecil daripada denahnya, kita delete dulu gambar yang tadi, menyesuaikan denahnya. Kita blok etiketnya, kemudian kita lakukan scale. Nah, scale, kita klik midpoint-nya. Nah, kita masukkan. Karena di sini skalanya 1:10, kita masukkan 10. Misalnya seperti ini. Jadi kita tinggal move dulu ini, bentar. Apa ini? Dulu. Kita move dulu ini, kita geser sedikit. Dan sini. Oh, maaf, belum diblok semua. Kita move. Dan ini kita pindahkan juga. Kita tentukan titik tengahnya. Seperti ini. Kemudian kita letakkan pada tepat berada di tengah etiketnya. Nah, seperti ini. Ini ada sedikit ngebug, kita tambahkan dulu dimensinya. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya sama seperti tadi, untuk sebelum kita melakukan print, kita lakukan plot dulu. Nah, kita lakukan plot, kita pilih DWG to PDF, kemudian untuk ISO-nya kita pilih yang ISO full blade A4 297.00 kali 210.00 mm. Kemudian kita centang fit to paper, kemudian pilih monochrome. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasannya kenapa saya hanya memberikan beberapa warna pada furnitur dan area di denah, karena saya akan memilih monokrom, jadi nanti ada beberapa, mungkin hampir keseluruhan denah yang saya buat tuh akan menjadi warna hitam dan putih. Ini kita pilih monokrom.
Kemudian kita pilih landscape pada drawing orientation. Nah, kemudian pada display, pada what to plot, di sini kita pilih window yang sebelumnya display. Nah, kemudian kita blok, kita klik pada endpoint sini dari ujung kiri atas hingga keseluruhan etiket seperti ini. Jika sudah, kita center to the plot. Nah, jika udah nggak ada merah-merah gini, berarti udah benar. Kita preview dulu. Nah, otomatis seperti ini akan jadi. Inilah hasil dari plot tersebut jika di preview. Lalu kemudian, jika sudah, kita tekan OK. Lalu kita klik namanya, misalnya Denah Demi. Nah, kita save. Nah, jika sudah seperti itu, maka hasilnya seperti ini. Berarti gambaran kita akan selesai. Dan maaf, sini ketinggalan, nanti bisa diubah untuk namanya di sini. Misalnya kita ganti di bagian skala. Kita klik 2 kali. Nah, kita sini karena kita menggunakan 1:10, kita ketik 1:10. Kemudian kita tekan klik kiri pada mouse pada bagian mana aja, dan otomatis 1:10 akan keluar pada skalanya. Dan lakukan hal yang sama, klik 2 kali, kemudian kita ketik sesuai dengan keinginannya, ganti nama, kemudian tanggal pada etiketnya. Nah, lalu lakukan plot dan print. Dan hasilnya seperti yang tadi telah dimunculkan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.